Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Ini rupanya ada juga kritik dari BEM UGM ya, alma mater saya. Saya sesungguhnya S1-nya UGM ya, S2 sempat di UI ya. Jadi ini alma mater saya semua ya. Lalu kemudian pernah juga di luar, dan kemudian juga salah satu universitas di Sumatera itu Andalas. Jadi lumayan ada 4 alma mater ya so far ya. Ini ada luar biasa ya. BEM UGM kritik Jokowi Presiden Orde Paling Baru, netizen riuh. Jadi rupanya selain UI ya, UGM juga sudah mengkritik. Bahkan ada award ya, antar inkonsistensi ya. Nah, kemudian peneliti Australia juga mengkritik Presiden Jokowi. Ya memang tidak enak jadi presiden ya. Wajah Presiden Jokowi terlihat memelas juga. Tapi itulah resiko menjadi seorang pemimpin ya. Jangankan jadi presiden, jadi YouTuber saja kita dikritik dan dimaki orang, apalagi jadi presiden ya. Jadi presiden enak, masih bisa menggerakkan aparatur negara, masih dilindungi hukum ya. Jadi YouTuber yang nggak bisa begitu ya, terima saja makian orang ya. Sampai-sampai pernah waktu itu keluarga saya itu, waduh, dakdikduk. Kenapa? Karena awal-awal saya nge-YouTube itu banyak sekali orang yang menghina ya. Kenapa? Karena dianggap sakit hati dan lain sebagainya. Tapi kan lama-lama konsistensi kita menunjukkan bahwa kita sesungguhnya memilih jalan ya, ingin berbuat yang terbaik sebagai warga negara ya, tentu dengan ilmu pengetahuan yang ada, dan inilah medianya ya. This is my dream, yaitu to have my own media ya, punya media sendiri. Karena sebelumnya tunggu undangan televisi ya, kalau tidak diundang kita tidak bisa menyampaikan pendapat. Ini anytime bisa menyampaikan pendapat ya. Bayangkan menjelang pukul 00 menjelang pukul 01 kita masih bisa live streaming, dan ada pula yang nonton ya. Sobat daerah sekalian yang barangkali belum tidur masih bisa mengikuti celotehan dari RH Channel ini ya. Nah, coba kita bacakan dan kita juga nanti bahas ya. Rupanya BEM UGM juga menyampaikan kritiknya. Kita bacakan. Jakarta, CNN Indonesia. Warganet turut meramaikan kritik Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Gadjah Mada yang menyebut kepemimpinan Presiden Joko Widodo Orde Paling Baru di hari ulang tahunnya pada 21 Juni lalu. Salah satu netizen yang mengapresiasi upaya BEM UGM mengkritik rezim bekas wali kota Solo itu yakni Erlangga Muhammad. BEM KM UGM juga mengkritik Pak Jokowi loh, walau enggak seheboh UI punya. Saya sempat menduga generasi sekarang tidak melek politik, tapi saya senang karena ternyata saya salah, tulis akun Erlangga Muhammad di Twitter Senin 28 Juni. Ya. KM itu adalah keluarga mahasiswa ya. Terminologi ini pada waktu zaman saya dan Anies Baswedan ya, tepatnya Anies. Karena Anies itu waktu itu adalah ketua senat universitas, sementara saya adalah ketua BEM Fakultas Hukum. Jadi kata-kata badan eksekutif mahasiswa, keluarga mahasiswa dan lain sebagainya. Oke. BEM KM UGM juga mengkritik Pak Jokowi loh, walau gak saya UI punya, tapi mau siapapun itu saya bangga dengan mahasiswa ini. Saya sempat menduga generasi sekarang tidak melek politik, tapi saya senang karena ternyata saya salah ya. Itu Erlangga Muhammad. Kemudian itu. Kemudian dari Faizal, pentingnya BEM sekelas UGM, UI, ITB itu aktif bersuara untuk mengkritik pemerintah itu begini. Impactnya lebih didengar, lebih gampang mencuri perhatian media dan percaya atau enggak punya deterrence effect ke pengambil kebijakan. Karena itu penguasa kampus jangan coba-coba melawan mahasiswa, terbalik ya. Ya, karena kalau mahasiswanya kompak, penguasa kampusnya juga bingung. Karena mereka adalah moral force. Sepanjang yang mereka lakukan adalah
gerakan moral force, maka tidak bisa dibendung. Kalau mereka melakukan kegiatan yang melanggar hukum, nah bisa dibendung, ya. Tetapi selama itu moral force agak susah, ya. Minimal banget itu masuk ke grup WA mereka. BEM UI dan BEM UGM sudah mulai kritis lagi, ditunggu BEM lainnya. Ini dari Fauzi Abdillah, ya. Alhamdulillah setelah BEM UI sekarang aliansi mahasiswa UGM pun menimpali. Berapa mahasiswa Indonesia berani kritis bergerak. Wah, kok ini? Ayo Bang Fahri Hamzah dan Bang Fadlizon bantu adik-adik mahasiswa agar tetap kritis dan berani. Dan tak ketinggalan juga Bang Rizal Ramli. Ramli Rizal, ya. Nah, mulai kompak nih. BEM UGM juga sindir Jokowi, Bapak Presiden Orde paling baru. Ada juga netizen yang mengingatkan pada mahasiswa BEM UGM agar siap-siap diretas usai mengkritik pemerintahan Jokowi. Ya, itu terjadi pada BEM UI, ya. Siap-siap rekan BEM UGM untuk mengamankan akun sosmednya karena dalam waktu dekat akan disadap renyah. BEM UGM turut mengkritik pemerintahan Jokowi dengan mengunggah poster di akun Instagram resminya. Sugeng Ambal Warsa, selamat ulang tahun Bapak Presiden Orde paling baru. Tulis akun Instagram BEM KM UGM yang dikutip pada Senin 28 Juni. Semoga masih ingat dengan janji kampanye 2019 lalu. Penyelesaian kasus HAM berat masa lalu. Semoga semakin dewasa dalam menanggapi kritik dan masukan dari rakyat. Undang-undang ITE dan RUU KUHP dikondisikan gih Pak, tulisnya lebih lanjut. Wah, lebih sopan ini. Selain itu mereka juga berharap agar produk hukum berpihak pada rakyat. Ekonomi segera pulih dan Indonesia semakin berjaya, bukan kroni-kroninya. Terakhir, semoga bisa merestorasi demokrasi Indonesia, tuturnya. Sebelumnya publik diramaikan dengan poster yang berisi kritik dari BEM Universitas Indonesia. Dalam poster tersebut mereka menyebut Jokowi sebagai the king of lip service atau raja membual. Terjemahannya, ya. Tak lama kemudian BEM UI dipanggil pihak kampus mengenai poster itu yang diunggah pada Minggu. Ketua BEM UI Leon Alvinda mengatakan beberapa anggotanya mengalami dugaan peretasan pasca kritik itu viral. Tindakan UI memanggil para anggota BEM dikritik banyak pihak, mulai dari organisasi masyarakat hingga politikus. Mereka menilai tindakan rektorat menciderai kebebasan berpendapat mahasiswa. Luar biasa, ya. Ada tadi Malang Raya, kemudian UGM, nanti kita lihat ya mana lagi, ya. Yang paling penting adalah menggerakkan mahasiswa sebagai the moral force agar kekuasaan ini tidak melenceng. Apakah kekuasaan sudah melenceng? Ya, tentu kita bisa menilai, ya. Tidak bisa kita seluruhnya tentunya. Kita harus melihat apa yang diperdebatkan. Kalau soalnya pemberantasan korupsi, ya saya mengatakan pemerintah bahkan tidak memiliki willingness, ya, untuk melakukan pemberantasan korupsi yang benar-benar luar biasa. Karena mungkin dalam hal ini lingkar kekuasaan bukan lagi part of solution tapi part of problem dalam hal korupsi atau pemberantasan korupsi, ya. Jadi kita harus lihat satu-satu. Kita lihat misalnya soal integritas penegak hukum, kita juga bisa nilai. Soal ekonomi dan lain sebagainya, soal menggunakan BUMN pada track yang benar juga kita bisa nilai, ya. Karena ada kesan bagi-bagi jabatan di badan usaha milik negara, bahkan rektor-rektor universitas dikasih jabatan sebagai komisaris di BUMN yang justru menurut Said Didu misalnya, itu ya justru merendahkan martabat rektor sebagai penghulu akademik tertinggi di sebuah universitas. Bayangkan dia ditempatkan menjadi anak buah, ya, seorang menteri. Padahal rektor adalah sebuah jabatan yang sangat nobel, sangat prestisius, terhormat. Apalagi pemimpin dari universitas terbesar semacam Universitas Indonesia, termasuk juga Universitas Gadjah Mada. Walaupun hal yang paling saya sesalkan adalah seringkali para petinggi, para rektor tersebut terlibat dalam politik praktis secara diam-diam dan tiba-tiba menjadi tim sukses.
Ya ini kritik saya terbesar ya. Jadi kalau mau jadi tim sukses jangan jadi rektor. Tapi ya jadilah tempuhlah jalur politisi ya. Tempuhlah jalur menjadi seorang politician, jangan jadi pendidik. Jangan kemudian menjadi tim sukses di belakang layar, menikmati jabatan, begitu tidak menjabat pulang ke kampus. Allahu alam ya. Allahu akbar. Karena itu menurut saya sangat tidak fair. Kecuali kalau Anda profesional sungguhan, misalnya begini, menjadi pendidik benar, punya karir yang baik, netralitasnya tinggi, kebebasan akademik dipegang, dan tiba-tiba negara membutuhkan Anda. Nah itu is okay namanya. Tapi kalau dari awal menjadi bagian dari tim sukses dan lain sebagainya, itu justru mengkhianati kampus, mengkhianati kebebasan akademik ya. Walaupun kita tahu ya itulah kelakuan banyak dosen, kelakuan banyak pejabat-pejabat kampus ketika bersentuhan dengan kekuasaan. Ya, saudara sekalian, saya kira itu saja ya. Sudah banyak yang tidur karena besok mungkin mau bekerja lagi, walaupun sekarang sudah mulai work from home ya, sudah WFH lagi ya. Jadi mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari COVID ini dan kita menjadi orang-orang yang katakanlah bisa melihat bisa melihat Indonesia yang lebih baik sekarang atau pasca 2024. Karena yang namanya kebaikan negara itu kan tidak bisa kita tunggu 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, tapi mulai hari ini kita menyusun bata-bata kebaikan tersebut. Ya, itu saja saudara sekalian. Ini ada ya. Revolusi cuma mimpi. Jokowi adalah terbaik dalam kemampuan berutang. Pemimpin Indonesia semuanya benar semua, dan gak ada yang salah tapi bohong. Bazar pada begadang juga ternyata ya. Wah kakak. Oke. Rektor tapi ikut melanggar aturan. Aneh juga seorang rektor mau masuk dalam jebakan Batman. Ya, itu saja saudara sekalian ya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, direpotin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.